حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab. Kita lanjutkan bahasan kita. Kita kan di kitab ini pertama kita bahas yang tentang ilmu dan ma'rifah ya waktu itu. Kemudian yang kedua taubat. Ya, kita udah bahas itu bagaimana taubat dan segala macamnya. Kemudian kita masuk ke godaan yang ketiga. Ini tanjakan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan ketiga yaitu godaan-godaan. Jadi setelah kita berhasil melalui tahapan perjalanan taubat, yaitu dengan selamat. Kemarin kita udah taubat nih. Taubat bagaimana caranya. Kemarin kita udah sempat bahas itu ya. Bagaimana kalau kita punya dosa-dosa masa lalu gitu ya. Itu juga harus ditaubat nasuha dulu baru kita bisa menjalankan ibadah dengan lebih tenang. Ya, kita yakin Allah Maha Pengampun, kita taubat dan Allah menerima taubat kita. Insyaallah dengan demikian kita beribadah dengan lebih yakin dan lebih tenang karena tidak diganggu oleh masa-masa lalu yang buruk ya. Ya, insyaallah itu demikian karena kita yakin Allah Maha menerima taubat dan maafnya buat kita semua. Kemudian setelah kita paham dengan itu, kita masuk ke tahapan yang kita harus mengetahui nih. Ternyata banyak dalam menjalankan ibadah itu banyak lagi godaannya. Ada 4 godaan nanti di sini disampaikan. Jadi ada 4 macam nih. Nah kita bahas dari pertama. Ragam godaan terhadap manusia itu yang pertama adalah godaan dunia. Nah ini dunia nih, ini godaan pasti. Karena dunia itu tempat kita tinggal ya, tempat kita tinggal. Tapi bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Nah, ini bukan tempat kita sesungguhnya, ini transit transit sementara. Tapi kadangkala karena godaannya ini, kita seolah-olah tuh kayak hidup selama-lamanya. Padahal sementaran doang. Dulu kita kecil, terus gede ya, terus kemudian kita nikah punya anak, perasaan baru sebentar. Nah itulah sifatnya dunia itu begitu, emang sebentar, sebenarnya sebentar, cuma ada yang menganggap dunia ini kayaknya lama gitu kan, 60 tahun 70 tahun udah meninggal ya. Ada yang mau nikahin anaknya tentu udah jadi bapak, besok jadi cucu udah punya cucu, udah jadi kakek-kakek gitu. Nggak kerasa ya perasaan kita. Padahal kita jalaninnya berhari-hari. Nah, yang diingat paling poin-poinnya doang. Poin waktu masih kecil begini. Poin pas lagi sekolah. Paling begitu. Yang detailnya diingat nggak? Nggak ingat. Lupa semua. Nanti begitu kita meninggal, yang kita ingat itu cuma dunia sementaran doang. Nyesel ya kalau nggak itu nggak begini. Cuma segitu doang. Tapi karena kita terlalu tergoda oleh dunia, akhirnya kita menyelam terlalu dalam gitu. Padahal agama menganjurkan kita untuk tidak demikian. Hidup akhirat itu, hidup di dunia itu seperti orang yang musafir dalam perjalanan atau orang asing yang nggak peduli gitu. Ada orang asing kan lewat suatu tempat dia cuek aja, selonong aja, nggak mau perlu tahu itu kiri kanan. Seperti orang musafir dalam perjalanan, dia punya tujuan, jadi dia nggak terlalu peduli. Jadi kalau ngeliat sesuatu di jalan dia nggak, pengen mampir lah apa segala macam gitu. Jadi banyak ketahan. Nah hiduplah sedemikian, tapi susah ya. Tapi memang godaan itu memang ya ujian buat kita, berhasil atau tidak. Nah di dalam kitab ini pengarangnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk menolak godaan dunia dan isinya, nggak ada jalan lain nih kecuali melepaskan diri dari dunia dengan bersikap zuhud terhadapnya. Nah ini ada zuhud itu bukan nanti dibahas ya, bukan melepaskan dunia demikian, tapi nanti ada caranya.
kalau kita lepasin dunia berarti kita mati dong ya. Kita lupa kita lepasin dunia, kita nggak peduli sama urusan-urusan hari-hari segala macam, bukan begitu juga gitu. Zuhud artinya tidak meletakkan dunia di dalam hati. Ya, jadi dunia itu bukan tujuan, dunia bukan tujuan gitu ya. Jadi akhiratlah tujuan utamanya. Ketika menghadapi kendala, kesulitan segala macam, ingatnya begitu. Jadi nggak terlena dengan hambatan, kesulitan dan macam-macamnya. Jadi enteng. Ya udah sulit, ya udah biasa sulit gitu. Nah, di dalam Al-Habib Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, guru kami di sana cerita begini. Kejarlah dunia seolah-olah engkau tuntutlah dunia ya. Seolah-olah hidup selama-lamanya. Imal akhirataka ka'annaka tamutu goda. Ya, ini pengertiannya kalau menurut Habib. Jadi kalau ngejar dunia karena hidup selama-lamanya, itu santuy aja bro gitu katanya. Santuy aja ya, kita hidup selama-lamanya. Kalau ini hari ini gak kelar masalah, kan masih ada besok. Nah kalau orang kita dibalik, mumpung katanya, ini ada event nih, ada duitnya banyak, apalagi dikejar, besok ada lagi. Nah itu dibalik kesempatan. Iya, malah kadang ustadz kalau kata Habib ngomongnya begitu, udah kerjaan segala macam, tapi jangan lupa sholat. Nah, padahal Al-Quran mengajarkan kerjakan yang wajib dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupain dunianya. Karena ngejar akhirat terlalu, tapi jangan lupa dunianya. Kalau kita dibalik, kerjaan lu, tapi jangan lupa sholat. Kan pahamnya kebalik kalau kata Habib. Harusnya bukan begitu pemahamannya. Jadi urusan akhirat diduluin. Nah, dunia jangan dilupain juga gitu. Jangan dibalik. Urusan dunia dikerjain, akhirat jangan dilupain. Akhirat lebih kecil daripada dunia. Enggak, ente kalau kata Habib ditakdirin bekerja atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ente enggak kerja. Berarti kan duluin Allahnya, bukan kerjaannya gitu. Itu analogi yang terbalik menurut Habib. Nah, itu kita balik nih sekarang. Jadi untuk dunia mah santai aja, besok ada lagi. Karena hidup panjang. Kan hidup selama-lamanya. Mau kayak sekarang, mau kayak nanti kan sama aja. Gitu. Jadi istilahnya demikian. Tapi kalau untuk akhirat, karena kata tamutu goda, seperti kita akan mati besok. Kalau kita mati besok itu sungguh-sungguh banget nih. Makanya kita bilang kita dalam kondisi, posisikan diri kita dalam kondisi darurat, kepepet. Besok mau mati, gue belum bener, gue belum tobat, masih banyak hal yang kita perbaiki. Nah itu segera tuh, karena besok mau mati. Kalaupun besok nggak mati, untung nggak kita? Untung, karena kita udah bisa memperbaiki diri lebih cepat. Jadi jangan terlena. Makanya dalam kajian-kajian tasawuf dan segala macam itu yang namanya panjang angan atau tulul amal dibilang itu suatu yang buruk, tercela. Ya kita harus berpendek angan, qasrul amal, artinya jangan terlalu pikir kita punya umur masih sekian tahun lagi gitu. Padahal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, enggak ada yang bisa akhirin, memanjangkan, ada artinya kita nggak bisa meminta duluan karena emang udah datang. Nah itu yang jadi perhatian buat kita. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan bagaimana nanti hidup setelah matinya, bagaimana nanti bekal yang dibawa setelah matinya, bukan bekal yang ada di dunia dikumpulin, besoknya dia mati, dia tinggal jadi warisan, jadi rebutan anak-anak, istri dan segala macam. Nggak manfaat kalau memang demikian ya. Tapi memang boleh kita berbekal dunia tapi niatin buat tujuan akhirat, bekal untuk di sana. Nah di dalam kitab ini yang dimaksud demikian. Jadi kita utamakan akhirat, utamakan tempat kita tinggal nanti yang abadi, yang kekal, yang luar biasa nikmatnya. Nggak ada sebandingnya dengan dunia ya. Dunia itu cuman kalau kata Habib cuma sebesar seukuran sayap lalat, satu sayap lalat itu cuma segitu doang tuh nilainya dibanding akhirat. Tapi orang berebut. Karena apa?
Itulah makanya dalam kitab ini itu termasuk godaan-godaan yang besar, karena itu mengganggu ibadah kita. Nah, bagaimana kenapa harus bersifat zuhud? Karena yang pertama menurut beliau agar kita dapat bersikap istiqomah dalam beribadah. Ya, serta memperbanyak kuantitas dan kualitas ibadah kita. Nah, tujuannya itu tuh kalau kita zuhud. Oh, berarti kita harus nambah nih. Kalau kita nggak zuhud terhadap dunia, terlalu terlena sama dunia, kita lupa bagaimana nambah amalan kita, ibadah kita perbaiki kualitas dan jumlahnya. Sunnah-sunnah kan banyak tuh ya. Belum yang wajibnya, yang pokoknya aja kita kadang-kadang masih tinggal kadang-kadang itu ya kan. Itu pokoknya sebenarnya. Pokoknya aja kalau kita kerjain itu jaminan buat kebahagiaan akhirat. Ya, tapi kadang-kadang yang pokoknya saja kita masih itu. Apa nih masalahnya? Ya, berarti masih ada godaan. Berarti masih ada dunia yang nyangkut di hati kita nih, masih ketakutan. Besok makan apa gitu. Kalau tahu besok makan apa, padahal dijamin sama Allah. Setiap orang yang makhluk yang melata aja dia dapat makannya. Tapi kita khawatir. Nah, kekhawatiran yang terus begitu akan membuahkan kenyataan. Karena itu jadi bagian dari doa. Jadi kalau kita nggak khawatir, insya Allah ada gitu. Karena Allah yang jamin. Yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang maha memberi, ya, yang maha rahman, rahim. Kasih sayangnya luar biasa, tak terbatas. Kenapa kita masih ragu? Nah, berarti kembali tadi ma'rifatullah kita yang di awal kita belajar bahwa kita pengenalan diri kita terhadap Allah itu masih kurang. Allah kan punya sifat 20. Kita harus tahu itu dan harus yakin. Nah, masalahnya kita cuma baca doang, kita nggak yakin. Nah, di sinilah kita mulai inget-ingetin termasuk diri saya pribadi dan keluarga semuanya. Itu demikian kita coba bahwa yang namanya kita baca namanya sifat 20 itu benar-benar. Maka zaman dulu kan orang-orang tua kita itu yang ditanemin. Karena itu pondasinya yang kuat. Mau lu susah, mau lu apa, yang penting lu sholat. Nanti orang tua itu akan senang. Cuman itu aja, pokoknya kalau lu mau jadi apapun yang penting lu sholat, udah. Orang tua udah senang. Karena begitu dia meninggal, amalan dia yang kalau lu mau kaya, mau segala macam nggak nyangkut kalau niat. Ya, kalau dia nggak sholat gitu, itu sholat dulu dah. Itu kita, cuman itu udah jarang tuh yang orang tua kayak gitu ya. Kadang-kadang lu sekolah tinggi, punya titel segala macam, nanti kerjaan enak loh gitu. Sholatnya dilupain. Kalau orang tua nggak seneng nanti nggak memberikan kebahagiaan juga kalau misalnya itu nggak jadi manfaat ya. Ya kalau misalnya anaknya rajin sholat, taat, kekayaan sama kepintaran sama jabatan segala macam pasti membawa manfaat. Makanya dibilang sholat dulu, sholatnya dulu deh perbaiki gitu. Ya, bekal akhirat. Jadi kesenangan terhadap dunia itu menyibukkan secara lahir dan batin. Nah itu pasti ya. Kalau kita senang kepada dunia sesuatu itu pasti kita sibuk untuk secara lahir dan batin kita gitu. Ya, sibuk secara lahir dengan mencari kesenangan tersebut ya. Sedang secara batin menginginkan dan mengangan-angankannya di dalam jiwa ya. Jadi kalau secara lahiriah kita sibuk nyari kesenangan di mana nih ada tempat yang bagus itu kan sibuk kan kita. Ya, disibukkan dengan gitu, nyari tempat hiburan, tempat makan ya, ada dangdutan di mana nih cariin. Tadi kita ngobrolin ya. Ada SK, ada family ya. Ya nyari itu kesenangan bukan? Senangan. Ada ujungnya, tujuannya apa? Kalau kita paham ya, tujuan apa? Memuaskan batin kita secara duniawi kan? Duniawi kita aja itu, maksudnya ya puas kalau itu nonton gitu, tapi batin kita jadi sibuk sama itu. Akhirnya kadang-kadang lupa waktu, ninggalin segala macam gitu ya untuk bela-belain itu gitu. Iya, batin puas duit habis nyawer. Nyawer duit habis. Nah, dengan keinginan itu tuh menurut pengarang kitab ini akan membuat kita malas untuk menegakkan ibadah gitu. Jadi malas, udah senang-senang gitu kan. Ada yang dicari itu. Jadi
ibadah apa sih? Kan nggak kelihatan kesenangannya. Ya itu kita pahami. Kalau misalnya dulu masih kecil sih ya kita nggak tahu sholat itu apa, nilai makna dan segala macam. Tapi kalau udah kayak gini nih, udah bertua nih, ya istilah Allah alam, kita nggak tahu umur kita. Iya. Iya, jangan malas-malas lagi sholatnya apa segala macam ya buat kita gitu. Duluin. Jadi itu. Kemudian apabila kita disibukkan oleh suatu urusan, maka akan terputus dari urusan yang lainnya yang berlawanan dengan urusan yang kita sukai. Nah, itu tuh. Analoginya begitu. Kalau kita sibuk dengan satu urusan, pasti kita mutusin urusan yang lain kan? Kalau kita sibuk dengan urusan dunia, pasti akhirat ya tinggalin. Bener nggak? Iya, pasti. Lagi sibuk di jalanan nih. Wah, kesenangan nyari kemana? Keluar kota kemana kan? Nyari apa tujuan dunia? Kesenangan kan? Sholat, ntar dulu dah, itu lagi di jalan tanggung, pasti dah. Itu godaan. Kita harus paham tuh. Tapi kalau yang masih sadar ya, dia melipir, cari rest area, cari tempat apa segala macam untuk sholat, gitu ya. Kalau di dalam hukum fikih itu kan perjalanan yang dibolehkan untuk menjamak dan apa nih istilahnya mengqashar sholat itu adalah perjalanan yang minimal harus mubah, sunnah ya. Jadi kalau cuma nyari kesenangan itu nggak termasuk. Jadi kalau mau ke luar kota dalam rangka cuma hiburan, itu nggak boleh qashar jamak tuh, nggak boleh, karena nggak masuk rukhsahnya. Kalau dia punya niat, oh gue mau silaturahim, kemudian setelah itu dia jalan-jalan, itu boleh. Jadi ada niat sunnahnya. Jadi ya. Bukan jarak ya? Bukan jarak? Iya, jarak itu ketentuan. Tapi ada syarat lagi. Niatnya itu nggak gitu. Boleh. Habib yang bilang nih ya. Di dalam kitab Yaqutun Nafis, beliau jelaskan begitu. Jadi memang nggak boleh. Jadi kita nggak sembarangan. Jadi hidup itu nggak boleh sia-sia. Kalau cuman gara-gara begitu, Allah nggak beri rukhsah. Allah nggak beri keringanan. Harus adaan, dia ngadain waktu dia harus sholat gitu, nggak boleh digabung, nggak boleh diringkas. Yang boleh adalah yang pacitan boleh. Ya. Itu beda. Kalau itu kan ibadah ya, dia kan menemui keluarganya pasti, bukan sholat, bukan saudara lagi. Atau menyalurkan perjalanan seperti bekerja, itu termasuk kategori masuk sunnah karena itu kewajiban. Nah, itu boleh. Tapi kalau cuma cari kesenangan tujuannya, nah kalau emang supaya bisa qashar jamak, niatin kita ketemu saudara kita daerah sono, gue mau silaturahim, setelah itu gue jalan-jalan, itu boleh. Jadi kata Habib begitu dulu. Tapi jangan tujuannya semata-mata jalan. Ketemu calon mertua, itu nggak boleh. Qashar jamak nggak dapet. Ada orang main qashar jamak, ada syaratnya. Di samping syarat ketentuannya itu tadi termasuk jarak minimal 85 kilo ya, dari luar kampung hitungnya, bukan dari rumah. Bukan dari rumah. Kalau kita kan hitungnya dari rumah. Dari rumah boleh. Enggak, hitungnya dari batas kota. Dari terminal. Batas kampung. Jadi misalnya ini Jakarta nih. Jakarta kan DKI. Satu pemerintahan, itu dianggap satu kota. Kalau dia mau ngitung musafir, ngitung jarak, dia mulai dari Bekasi. Ngitungnya dari Bekasi. Bekasi ke Bandung berapa kilo? Jangan dari Jakarta. Gitu. Jadi keluar dari kota dulu, bukan dari rumah. Itu Habib ngajarinnya begitu ya. Iya, karena kalau dalam satu kota itu masih dianggap satu wilayah, itu belum boleh kita niat untuk apalagi niat qashar jamak di situ. Belum, nanti pasti Bekasi baru, oh kira-kira sampai Bandung jam sekian ini udah zuhur. Jamak aja dah biar asarnya dapat. Mulai dari situ, jangan dari rumah. Kalau dari rumah belum dihitung. Itu baru dapat juga. Jadi pengayaan kita bahwa ternyata fikih itu luas ya. Ada ilmu yang lebih dalam lagi. Kita tahunya kan kalau hitung jarak dari rumah sampai ke sono sekian kilo. Ternyata belum masuk. Masih sampai Bogor ke situ kan belum 35 kilo. Itu belum boleh qashar, belum boleh jamak. Gitu ya. Jadi hitung dulu. Kota jauh dah. Sejam perjalanan naik pesawat, Iya. Tapi itu udah termasuk gitu.
Ya, jadi itu qasar jamak itu ketentuannya satu, minimal perjalanannya itu bukan perjalanan yang apalagi perjalanan niat mau istilahnya punya niat buruk ya. Misalnya mau balas dendam sama orang, nah itu udah nggak ada qasar jamak. Atau mau membunuh orang misalnya gitu. Nggak bisa gitu ya. Jadi memang nanti kita belajar hal-hal itu lebih detailnya. Kemudian dunia akhirat itu ibarat dua orang wanita yang dimadu. Ya, ini ibarahnya nih kalau perempuan. Apabila engkau bahagiakan yang satu, maka yang lainnya akan marah. Cemburu dia. Ya, dunia akhirat juga seperti timur dan barat. Bila engkau jauh menempuh ke barat, maka engkau semakin jauh meninggalkan arah timur. Jadi antara dunia akhirat itu begitu bertolak belakang gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Jadi sebabnya kenapa orang lebih memilih menyibukkan diri dengan dunia secara lahir akan sulit untuk bisa menjalani ibadah dengan baik. Nah itulah, kalau terlalu jauh ngurusin dunia pasti akhirat ketinggalan. Karena ada spirit kita ke arah timur sama barat. Kalau kita terlalu ke barat, timur kita semakin jauh ketinggalan kan? Iya, makanya jangan dunia melulu gitu. Nanti akhirat pasti akan ketinggalan. Begitu yang dimaksudkan oleh kitab ini. Kemudian dari Abu Darda, salah satu sahabat Nabi SAW berkata, aku telah berusaha keras untuk menggabungkan antara ibadah dan berdagang. Namun keduanya tidak bisa bersatu, sehingga aku memilih mengerjakan ibadah dan meninggalkan berdagang. Nah ini seorang yang udah arif billah ya, orang yang sudah mengerti. Tapi mereka bukan berarti kalau orang awam bilang, oh berarti kau boleh dagang nih, ibadah aja, yang dapat duit dari mana gitu, nggak bisa, nggak begitu. Maksudnya beliau ini ini orang-orang yang sudah makomnya tinggi. Mereka ninggalin dagang tapi rezeki tetap ada. Allah jamin, karena yakinnya itu, yakinnya benar yakin. Dan Allah jamin pasti ada. Sampai demikian. Nah, kalau kita belum taraf yang demikian, tapi ini sebagai gambaran ya buat kita bahwa ada yang demikian para orang-orang solehin. Kemudian Umar bin Khattab juga berkata, apabila keduanya, dunia dan ibadah itu ya, bisa berkumpul pada diri seseorang selain aku, maka tentu keduanya dapat pula berkumpul dalam diriku, sebab Allah Ta'ala telah pula memberikan aku kekuatan dan kelembutan. Nah, Sayyidina Umar ibnul Khattab aja demikian bilangnya. Nah, dia paling hebat nih, ya kan? Istilahnya tentang dunia dan akhiratnya. Dia punya kekuatan, punya kelembutan juga, tapi dia nggak bisa menggabungkan itu karena sangat sulit gabungin antara dunia dan akhirat. Nah, kemudian berkaca dari kedua riwayat sahabat besar tersebut, maka hendaklah kita memilih jalan yang akan membawa pada keselamatan dan kedamaian abadi dan meninggalkan yang fana, yang sementara. Dunia itu kan fana, kaya fana sementara, dunia juga fana. Muda fana, sekarang udah tua. Kalau muda abadi, kita muda terus, ternyata kita udah tua, berarti fana. Itu udah kelihatan fananya dunia ya. Kemudian tadinya sehat, sekarang udah mulai renta, sakit, berarti nggak sehat terus, berarti kesehatan itu fana juga, kan kesehatan masuk dalam dunia. Nah, kalau kita tahu bahwa itu semua fana ya. Dulu punya nyari istri yang cantik ya, harapannya cantik terus, ternyata enggak, ya tua lah, sekarang tua, akhirnya nyari lagi yang mudaan supaya nyari istri muda ya lama-lama tua juga. Iya, supaya dia merasa tua, tapi ternyata istrinya muda, dianya tambah tua. Akhirnya ya kebanting juga gitu ya. Nggak ada yang abadi. Nah, karena nggak ada yang abadi itu, ya itulah, itu peringatan bahwa itu bukan tujuan, gitu, bukan tujuan. Sebentar lagi hilang. Dalam hadis kan begitu, isma' syita fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka kalian, tapi ingat kalian akan mati, gitu. Ahbib ma syita fa innaka mufarikuhu. Cintai sesuka kalian, cintain apa kek di dunia, cintain istri, anak, segala macam. Fa innaka mufariquhu, sesungguhnya kalian akan meninggalkannya, atau kita yang akan ditinggalin ya.
Kemudian i'mal masyita, kerjakanlah sesuka kalian. Fa innaka madziyun bihi. Tapi sesungguhnya kita akan diminta pertanggungjawaban atau akan dibalas dari amalan kita. Nah, itu yang jadi pegangan. Jadi semua kita boleh hidup sesuka kita boleh mencintai sesuka kita boleh beramal mengerjakan segala sesuatu kita, tapi ingat semua ada pertanggung jawabannya. Kalau kita mencintai sesuatu yang nggak bermanfaat, ada pertanggung jawabannya. Ya, kita menyukai sesuatu yang nggak bermanfaat, ya, maka itu juga akan ada pertanggung jawabannya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang nggak berguna atau nggak ada manfaatnya. Nah, sekarang kita udah mulai milah-milah nih, apa sih kegiatan kita yang manfaat, yang nggak manfaat gitu. Kalau misalnya ada dua pilihan, misalnya nganterin istri belanja, atau nganterin istri atau nganterin anak sekolah dengan main badminton misalnya, itu kan dua pilihan tuh. Yang mana yang manfaat? Nganterin anak sekolah karena pahalanya luar biasa. Main badminton kesenangan, nggak ada nilai ibadah. Buat kesehatan kan bagus buat, iya kesehatan bagus buat, tapi berapa banyak orang yang sehat juga nggak ibadah. Iya, berapa banyak juga orang yang sakit itu juga nggak mati-mati. Jadi sehat itu bukan jaminan dia panjang umur. Jadi bukan itu takarannya, Allah udah takdirkan. Sesuatu ketetapan yang Allah berikan itu atas kehendak Allah, dan karena kehendaknya itulah kita menjalani ini, bukan dibalik. Kita menjalani ini supaya Allah berkehendak atas apa yang kita lakukan, bukan. Makanya kalau kita berdoa, kita minta sama Allah, jika ini bersesuaian dengan yang kau inginkan, maka berikanlah petunjuk kebaikan. Tapi kalau misalnya tidak, maka berikanlah petunjuk untuk dibukakan jalan yang lainnya. Jadi kita nggak sempit. Udah mentok nih, ya Allah, ini sesuai nggak sih? Apa cuman karena keinginan kita untuk maksain bahwa ini harus, tapi ternyata Allah nggak berkehendak buat kita. Karena kan Allah tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya bagus banget kalau yang kita inginkan bersesuaian dengan keinginan Allah, ya itu cakep tuh, mulus itu. Kita senang dengan sesuatu, Allah juga senang dengan itu, ketemu, ya itu benar. Tapi kalau nggak bersesuaian, pasti. Dan biasanya kita kalau menginginkan sesuatu di luar yang berhubungan dengan berkaitan dengan apa yang Allah kehendaki atau berkaitan dengan akhirat, itu pasti kita akan kecewa. Misalnya kita mengharapkan sesuatu, tiba-tiba kita nggak dapat, itu kecewa. Tapi kalau kita mengharapkan sesuatu karena Allah dan kita nggak dapat itu, kita nggak kecewa karena Allah sudah mentakdirkan yang terbaik buat kita. Itu jadi nggak pernah ada rasa kecewa dalam diri kita, asal kita yakin dan kita benar-benar memang menjalankan semua yang Allah perintahkan, yang Allah kehendaki buat kita. Misalnya kita dikasih kehidupan demikian, kita terima bahwa ini adalah bagian dari takdir yang kita harus jalani. Kita jangan nolak dulu tuh. Gimana kalau kita diperintah atau dikasih sesuatu sama pimpinan kita nolak, besok dipecat kita. Coba dah, yang punya direktur atau yang punya manajer ya nyuruh kita, keinginan dia begini, terus kita nggak jalanin, pasti kita dipecat. Allah punya keinginan begitu sama kita nggak jalanin. Nah, bagaimana hidup kita nanti? Kalau kita begitu, kata Allah, cari aja Tuhan yang lain. Artinya pimpinan aja mah dipecat dari dunia, mau lari kemana? Pecat dari manusia ya. Ya, itu lagi. Lanjutkan. Orang lebih menyibukkan diri dalam urusan dunia, cenderung melupakan urusan batinnya, ya, hatinya. Karena ia lebih menturutkan keinginan nafsunya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man ahabba dunyahu adharra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adharra bi dunyahu. Fa asiru ma yabqa ala ma yafna." Artinya, siapa saja yang mencintai dunianya, maka ia telah membahayakan akhiratnya. Dan siapa saja yang mencintai akhiratnya, maka ia telah membahayakan dunianya. Nah, maka utamakanlah apa yang kekal daripada yang binasa. Ini gambaran. Kalau kita lebih mementingkan
dunia, maka akhirat ketinggalan. Kebalikannya, akhirat juga kita pentingkan, maka pasti dunia kita akan ketinggalan, ya. Maksudnya dalam sisi ukuran dunia. Tapi di dalam hadis ini disebutkan utamakanlah yang kekal daripada yang binasa. Nah, ini kita dalam suatu pilihan. Oke, ada juga orang yang berusaha keras supaya mencari dunia supaya dia kaya, macam. Ya kan, tujuannya itu. Tapi dia lupa akhirat. Akhirnya ibadahnya nggak dikerjakan, pasti ketinggalan jauh. Nah, kebalikannya orang yang kebangetan di akhirat, mikirin akhirat, pasti dia akan nggak seperti orang-orang kaya itu yang mencari harta, pasti dia akan berkurang kan, paling cuma sekedar untuk kebutuhannya dia. Nah, itu pilihan, tapi pilihlah yang kekal daripada yang binasa. Nah, itu kecerdasan kita. Makanya orang cerdas itu yang mikirin begitu. Jadi makanya di dalam hadis kan, ya kalau kita yakin bahwa dunia itu memang nggak ada nilainya di mata Allah, ya. Kita mencoba untuk begitu. Terlihat orang-orang yang alim tuh udah zuhud, lupa lah. Tapi justru kadang-kadang dunia yang ngikutin, dia ngikutin sendiri. Dia membutuh ini ada itu. Orang-orang alim yang udah dekatkan diri pada Allah, yang makomnya tinggi, itu para wali, walaupun dia nggak berusaha tapi datang sendiri itu. Allah yang ngasih, karena yang Allah jamin. Selama dia masih dikasih umur, dikasih usia, dikasih umur, ya, pasti Allah akan berikan rezeki buat dia. Sampai-sampai mereka nahan makan pun, puasa berbulan-bulan nggak mati, karena hidup mati bukan dari makanan, hakikat. Nah, karena dia yakin dengan hakikat, nggak makan berbulan-bulan dia nggak mati. Tapi kalau kita pakai logika dunia, pasti mati, karena keyakinan kita begitu. Nah, kalau karena keyakinan mereka keyakinan nggak begitu. Mereka yakin Allah yang beri kita hidup, nggak makan pun Allah, ya, kalaupun aku akan mati, pasti Allah akan kasih makan supaya aku lebih hidup lagi, gitu kan, gitu. Artinya ya itu terlalu tinggi buat kita. Cuma memang perbandingan aja. Jadi bukan karena makanan kita hidup, tapi karena Allah yang menghidupkan kita dengan diberinya makanan, gitu. Tapi ada juga orang yang, yaitu para wali Allah yang berbulan-bulan gak makan oleh perjalanan, tapi mereka kenyang aja dia. Nah, orang tapak gak makan, seperti Ashabul Kahfi yang tidur berapa itu gak makan, organ tubuhnya gak bekerja. Kalau logika manusia mati, karena organ tubuhnya gak difungsikan, mata gak ngelihat, ya kan, metabolisme gak bekerja karena gak ada makanan masuk. Berapa tahun? 10 tahun? Ternyata hidup. Ternyata yang bisa menghidupkan, yang memberi dia kenyang, itu kan Allah. Itu makomnya tinggi. Kalau kita nggak makan lapar, ya. Coba jajal. Kalau nggak makan seminggu mati. Karena itu keyakinan kita masih di situ, dan ya itu yang kita dapat. Tapi kan berarti kita harus demikian seperti mereka. Paling nggak ada gambaran bahwa inilah Allah yang berkehendak, bukan kita, bukan karena ikhtiarnya kita kaya, tapi Allah yang memberikan kita kekayaan, bukan karena kepintaran kita bisa mudah urusan, tapi Allah yang memudahkan urusannya, karena semua itu Allah yang memberi, Allah yang berkehendak, ya. Itu yang harus diingat, yaitu ma'rifahnya kita. Kita harus paham bahwa itulah Allah yang berkehendak, bukan diri kita, ya. Jadi supaya pegangan lah buat kita, ya, supaya kita nggak kecewa juga suatu saat kita menghendaki sesuatu ternyata tidak tercapai, ya nggak usah nyesal, karena Allah yang berkehendak begitu, dan itu yang terbaik buat kita. Jadi jelas bagi kita, jika kita menyibukkan lahir dengan dunia, begitu pula batinmu, maka tidak mudah bagimu untuk menjalankan ibadah dengan benar. Kayak kita kan kalau misalnya lagi sibuk urusan dunia, pasti ibadah kita buru-buru ngerjainnya, ya kan? Tergesa-gesa, mikirinnya ke sana, kapan nih gue kelarin kerjaan. Ya, salat pasti nggak usah khusyuk, susah, itu susah. Jadi kalau kita berlaku zuhud, ya udahlah, lepasin aja, santai aja, sholat aja dulu, khusyuk. Ntar kita urusin setelah itu. Tapi kan susah tuh ngilangin begitu, karena di belakang kita tuh kayak ada yang dorong-dorong, udah urusan lu, nah itu nanti godaan setan tuh dibaliknya. Jadi
Kalau kita lepasin tuh lahiran batin kita urusan dunia, maka mudah menjalankan ibadah gitu ya. Enak ya, ibadah kita ya, lebih khusyuk gitu. Jadi dan ketika kita khusyuk, tubuh kita ini akan membantu untuk menjalankan ibadah dengan baik. Jadi badan kita jadi seger. Ya, kalau kita mikirin itu, kita jadi lemes, jadi malas gitu. Tapi kalau kita yakin bahwa ya ini ibadah, kita lepasin dulu urusan segala macam, itu kita semangat. Jadi badan kita nih semua akan menopang kita untuk melakukan ibadah dengan lebih khusyuk. Kemudian diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi bahwa ia berkata, sungguhnya jika seseorang hamba itu berlaku zuhud pada dunia, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya hikmah dan anggota tubuhnya akan bekerja sama dengannya dalam beribadah. Nah, itu ada hikmah dalam dirinya dan dia beribadah itu pasti dengan semangat ya, ditopang oleh itu. Seperti kita kadang-kadang gini, contohnya deh yang sering kita lakukan nih, kita lagi sakit, misalnya lagi sakit, badan kita lemah kan ya, tiba-tiba kita menginginkan sesuatu apalah gitu yang membuat kita sangat tertarik gitu dengan itu, dan kemudian kita tiba-tiba kayak orang bangun gitu, seger gitu. Nah itu ternyata badan kita menopang niat kita gitu ya. Sebenarnya yang tadinya lemes-lemes tiba-tiba tiba-tiba gini, lagi sakit nih, ditawarin mau dibagi duit 100 juta sama saudara lu, datang nggak kita? Pasti begitu hilang tuh sakitnya. Itu baru janji uang 100 juta, lari buru-buru. Kalau kita lagi sakit meriang-meriang, hilang meriangnya. Nah itu ibaratnya begitu. Kalau ibadah begitu, dijanjikan Allah mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa, karena kita yakin Allah akan memberikan itu hilang semua. Hari ibadah lebih semangat dan lebih khusyuk. Nah itu analoginya. Gitu. Oke, bentar lagi. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus zuhud? Tadi agar ibadah kita lebih konsentrasi, lebih memperbaiki nilai ibadah kita dari segi kuantitas dan kualitas. Yang kedua, zuhud akan menambah jumlah nilai amalmu dan memperbesar kadar dan juga kemuliaannya. Tadi itu. Jadi 2 rakaat, sabda Rasulullah SAW, 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang yang alim dan zuhud hatinya adalah lebih baik dan lebih disukai Allah Azza wa Jal daripada ibadah orang-orang yang taat beribadah tapi tidak termasuk alim dan zuhud hingga akhir masa selama-lamanya. Jadi perbandingannya tuh antara orang yang zuhud, ada orang yang ahli ibadah iya tapi dia nggak zuhud, nah nilainya beda. Orang yang zuhud itu hatinya lebih baik dan lebih disukai Allah karena tujuannya itu. Kemudian hingga ibadah tersebut menjadi mulia dan banyak secara kuantitas, maka sepantasnya bagi orang yang mencari jalan ibadah untuk bersikap zuhud pada dunia serta melepaskan diri dari jeratannya. Oke, itu masuk itu. Kemudian nanti ada makna zuhud dan realitanya. Jadi zuhud itu ada 2 macam, ada zuhud disebutkan zuhud yang terukur dan tidak terukur. Ada zuhud makdur dan ghairu makdur. Insyaallah nanti kita lanjutkan karena mungkin udah mau masuk waktu sholat. Mungkin itu saja yang kita bisa bahas minggu ini, bulan ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan bulan depan. Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita waktu yang disempatkan oleh Allah, sehingga kita bisa sama-sama lagi saling berbagi pengetahuan, meneruskan apa yang diberikan oleh guru-guru kita, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita dapat sedikit pakai. Kita modelnya begitu kalau belajar sekarang. Karena kalau nggak mau dipakai sekarang, kita mau nunggu apaan lagi? Ya kan? Kecuali dulu masih kecil, apa aja kita pelajarin, kita nggak pakai karena belum waktunya kita. Karena begitu kita udah mulai gini nih, semua kita udah dapat, ya. Semua kita udah dapat. Apa yang kita nggak dapat sekarang? Istri udah punya, rumah ada, mobil ada, motor ada, anak ada. Apa yang nggak didapat?
Apalagi nikmat mana lagi yang kita harus dustakan? Allah itu udah adil. Allah itu udah menyempurnakan nikmatnya buat kita, ya. Tapi kita masih kurang perasaan. Ya, jadi kekurangan itu yang insya Allah yang membuat kita itu jadi ya itu ya merasa kurang itu. Nah itu yang jadi kita tuh khawatir. Nah, kita pelihara mudah-mudahan Allah mastur auratana wa amin ra'atina. Ya Allah pelihara aku dari, tutupilah aibku ya. Iya. Tutupilah aib kekuranganku dan amankanlah aku dari apa yang aku khawatirkan. Itu ya Allah mastur auratana wa amin rawatina. Itu doa tuh kita ini doa setiap hari itu. Ada di wiridan itu ada. Jadi doanya begitu. Tutupi semua aibku, artinya dosa-dosaku termasuk kekurangan-kekurangan kita itu Allah tutupin. Dan Allah berikan keamanan dari apa yang kita khawatirkan. Kita takut miskin, Allah amanin dari kemiskinan. Kita takut celaka, Allah pelihara kita sehingga tidak terjadi kecelakaan. Allah khawatir, kita khawatir apa yang kita khawatirin apa macam-macam nih sekarang nih. Khawatir kalau yang punya hajat, khawatirnya hajat tuh begini, itu Allah amanin dari yang demikian. Itu doanya tuh. Kita doain. Orang yang mau pensiun takut nggak punya kerjaan, nggak punya duit, Allah amankan dari yang kita khawatirin. Nggak ada yang istilahnya nggak ada yang bisa mengamankan selain Allah. Jadi udah serahin. Selama niatnya kita baik, langkah-langkah yang kita jalanin baik, pasti Allah beri keamanan. Allah beri kenyamanan, ya udah nyantai aja. Gitu. Dan itu harus dijalanin. Dan proses-prosesnya itu pasti. Ya, waktu kita khawatir gue bisa lulus nggak nih ujian misalnya, itu kan khawatiran tuh. Gue bisa lulus, gue bisa nanti setelah lulus ujian sekolah kelar bisa nggak gue bekerja, kan khawatir tuh. Ternyata Allah beri pekerjaan gampang. Mau nikah bisa nggak ya dapat istri yang begini-begini, ternyata dapat misalnya gitu. Punya anak, dapat nggak anak yang ternyata punya. Mau anak lahir deg-degan lagi, selamatin anak, ternyata anak alhamdulillah selamat. Itu nikmat, tapi kita lupa. Kita waktu lagi kejepit doanya mau luar biasa, begitu udah dapat bodo amat gitu. Bodo amat. Nah itu tuh yang ketika kita bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya, tapi kita lupa tuh, kita kufur sama yang Allah kasih. Ya inna azabi lasyadid, takutnya azab Allah yang akan turun. Jadi enggak diberikan ketenangan, pokoknya sibuk aja dah urusannya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kita ketenangan. Tapi ketika kita meninggalkan ibadah karena urusan itu, maka Allah akan menambah urusan lagi sehingga kita enggak akan dapat beribadah dengan tenang. Nah itu memang begitu rumusnya. Coba dah kita belakangin ibadah, urusin dah tuh urusan kita. Ujung-ujungnya nggak ada yang bener, berantakan. Udah kelar nih, ada lagi yang lain begini. Udah begini, udah logika kita nih udah beres, tapi kok ya itu berarti lu ada yang lupa nih. Kemarin lupa sholat kali waktu ngerjain itu, atau ya kan, ya itu introspeksi. Jadi kalau kita ingat, kita duluin sholat dulu, beres urusan. Jadi setelah urusan selesai udah nggak ada urusan yang lain lagi. Karena emang itu dalam hadis begitu. Kalau kita terlalu memikirkan urusan itu dan melupakan urusan Allah, maka Allah tambah lagi urusannya, kagak kelar. Ujung-ujungnya habis umur kita. Nah itu yang didemenin sama iblis, supaya dia di neraka ada temennya. Itu godaan. Nanti masuk lagi ke godaan yang berikutnya, ada godaan setan. Ini baru godaan dunia nih. Dan dunia aja kita udah kelapangan, udah goyang banget nih urusinnya. Ya mudah-mudahan
apa yang kita dapat membawakan berkah buat kita pastinya, dan bermanfaat buat kita, dan kita terapkan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan Allah ridho ya dengan apa yang kita upayakan, dan Allah ridho dengan apa yang kita amalkan, sehingga nanti ini menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir ya, bekal kita bahwa kita menghadap Allah. Ya Allah, ini aku amalkan hanya untukmu gitu, jadi bukan untuk yang lainnya. Allah akan terima itu, karena berapa banyak amal yang sebanyak apapun amal yang tidak disandarkan kepada Allah, maka akan sia-sia dan nggak ada nilainya, nanti pahalanya juga nggak ada. Nanti ditanya, ya Allah aku udah mengerjakan A, B, C, ibadah sekian, sholat sunnahnya, tapi ternyata ada riya di situnya, tujuannya buat dipuji oleh orang. Kata Allah, kamu sudah mendapatkan itu dan sudah mendapatkan pujian, sudah mendapatkan kehormatan dari manusia di dunia itu, ada kehormatan, dihargai orang segala macam. Sekarang mau minta apa lagi dari Allah? Nggak ada, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, kan kita nyesel banget itu, sia-sia gitu ya. Kalau zuhud itu bisa kita dapatkan dengan cara membiasakan itu, atau memang karena ibadah-ibadah kita itu dalam artian kita membiasakan diri kita bahwa kita itu sudah merasa cukup. Kita apa hubungannya kita kerjakan, akhirat kita kerjakan, atau memang itu karena ibadah kita yang membuat kita jadi zuhud. Iya, zuhud itu kan seperti pengalaman batin ya. Kalau menurut ini, jadi pengalaman karena kita membiasakan diri untuk tidak mendahulukan atau memikirkan urusan dunia lebih dahulu timbang akhirat, itu akan lama-lama tumbuh di dalam hati kita nih. Nah, itu akan bertambah lagi ketika kita menambah amalan ibadah, terus makin tambah lah itu. Jadi mengerjakan amalan yang diniatkan untuk Allah itu termasuk dari zuhud itu. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu nih urusan dunia, tapi kan ini perintah Allah nih, bekerja misalnya. Bekerja itu kan ibadah, yang juga ibadah walaupun ghairu mahdoh, bukan yang seperti sholat segala macam, tapi itu wajib juga. Tapi kalau kita niatnya itu untuk karena Allah, itu termasuk zuhud hitungannya, masuk zuhud gitu. Nanti ada rezekinya Allah yang ngasih, tapi kadang-kadang iya, ini ya. Jadi dia udah memasrahkan diri kepada Allah, tapi itu pasrah, tapi pasrah tidak berdasar ya. Iya, itu mah cari apa ya, cari alasan supaya istilahnya tenang, supaya dia nggak ya boleh aja, tapi itu kan bersandar sama ibadahnya. Yang namanya ibadah itu kan wajib. Ya udah, ntar Allah yang beresin. Iya, Allah akan beresin. Allah pasti, karena tapi kan seberapa dekatnya kita dengan Allah, nah itu yang menentukan bagaimana Allah menyelesaikan masalah kita. Jadi selesai masalah iya, karena Allah tergantung prasangka kita kan, ya kan. Ana inda abdi zoni bi, aku tergantung prasangka hambaku. Emang itu banyak orang yang begitu, tapi nggak dibarengin dengan latar ibadahnya gitu, nyerahin gitu aja supaya dia tenang gitu. Tapi tenangnya semu gitu. Kadang-kadang orang begitu dapat. Ya itu persangkaan dia itu yang Allah mengiyakan atas persangkaannya. Tapi apakah itu yang baik? Ya, apakah itu yang baik? Ya, itu masalahnya. Apa itu benar gak sih? Kalau nggak ada ilmunya, nggak benar. Kalau ada ilmunya, ya istilahnya dengan zuhud itu dia punya pengamalan dengan ilmu. Nah itu insyaallah yang benar. Walaupun kedua-duanya sama, dapat tujuan yang diinginkan nih. Tapi saya bilang tadi, ketika keinginan itu ada orang yang diberikan keinginannya, dia memaksakan keinginan, Allah mengabulkan keinginannya karena memang itu satu yang Allah nggak suka sebenarnya gitu ya. Ada istidraj istilahnya ya. Istidraj itu dikabulin lah semua, diambul. Tapi Allah sebenarnya nggak suka. Udah tahu itu begitu, dilarang, dia kerjain terus. Tapi dia berdoa supaya dapat ini segala macam, Allah kasih.
Karena Allah udah nggak mau lihat lagi kan. Tapi kalau yang disayang kan nggak dijaga, ini bahaya, buat ente bahaya, buat kamu bahaya. Jadi Allah pelihara. Makanya dibuat susah, misalnya seolah-olah susah. Ini nggak dapat rezeki ya susah ya, iya. Nah kalau dengan nggak dapat, biasanya dia mulai berdoa tuh, ya kan, ingetin diri sama Allah kan, bagus juga, bagus. Ingat Allah itu bagus, dan itu lebih tinggi nilainya daripada yang akan lo dapat. Karena ketika lo dapat itu, Allah bilang nih dikasih, ini membahayakan. Setelah itu terlena, lupa ibadah, apalagi doa. Doanya juga asal-asalan. Berat. Kalau yang bener kan doanya sampai nangis-nangis. Nah biasanya yang doanya sampai nangis-nangis itu kan, ya itu yang Allah tunggu, Allah nungguin tuh gitu. Nah itu nilainya lebih tinggi, cuman di mata manusia, di mata dunia itu nggak ada nilai. Nah, kita mulailah belajar nilai-nilai itu. Insya Allah dengan begitu udah tenang-tenang aja deh. Nggak punya pekerjaan apa segala macam, rezeki Allah. Tapi kan kita ikhtiar, nyari order apa itu kan ikhtiar. Nanti dapat, insya Allah. Dan pasti kita nggak akan mati kalau umur kita belum. Jadi misalnya nih, kalau kata Habib apa namanya lupa, katanya kita rezeki kita ditakar nih, sepanjang hidup kita itu 1 M misalnya. Nah ada orang yang dikasih sedikit-sedikit, 1 M itu sekian puluh tahun sampai 60 tahun, jadi umuran 60 tahun, jadi dikasihnya rezekinya itu 1 M 60 tahun, jadi dibaginya sebulan berapa gitu, sederhana dikit tapi murah panjang. Ada lagi yang 1 M tapi dia minta buru-buru, akhirnya dikasih sama Allah di pertengahan, umur 30 tahun mendekati 1 M, tinggal berapa bulan lagi dia meninggal karena rezekinya udah habis. Itu Habib bilang begitu. Jadi karena rezekinya udah ditakar, nah makanya kita dikasih dikit-dikit. Oh alhamdulillah umur kita panjang karena apa, rezekinya Allah kasih dikit. Kalau dikasih semua habis, berarti umur kita udah selesai. Karena apa, rezekinya udah habis. Jadi kalau orang meninggal itu rezekinya udah habis. Jangankan makan sendiri ya, disuapin aja mental lagi kan, dikasih infusan keluar lagi, karena rezekinya udah gak ada yang bisa diserap. Allah udah takdirkan rezekinya udah habis, berarti dia meninggal. Buru-buru dapat duit banyak, dikasih sama Allah nih katanya umur kita tuh 1 M, udah mendekati 1 M, dikit lagi mati. Kalau kata Habib begitu. Jadi mau yang begitu apa mau yang lama? Kurang berapa dikit? Kurang berapa? Kira-kira. Iya, kan udah dicatat itu semua kan di Lauhul Mahfuz bahwa kita punya rezeki sekian. Itu jangan, ya udah, kalau emang udah setiap hari dapat sekian, ya udah nggak usah ngoyo. Kalau maksudnya udah maksain banget ini, tetap aja dapatnya segitu-segitu juga. Kalau berkehendak begitu, tapi tetap ikhtiar, artinya ikhtiar benar-benar maksimal. Emang dapatnya segitu ya udah disyukurin. Ya itulah takdir Allah, hendaki buat kita yang terbaik. Karena yakin bahwa Allah tidak akan mencelakai hambanya. Nggak mungkin Allah memberikan kemudaratan buat kita, udah pasti. Nggak mungkin dibuat susah begitu dengan tujuan Allah benci sama kita, nggak. Justru Allah sayang. Nah kita ambil hikmahnya. Sayang itu kita ambil, bukan bentuk fisiknya yang kita lihat ya. Makanya orang-orang yang alim, para wali Allah itu nggak peduli dia dengan penampilannya apa segala macam, walaupun mereka ikhtiar, tapi mereka ya begitu dapat duit nih, kalau kata Habib, dapat duit rezeki banyak, bagiin lagi, sisa ambil buat makan, udah secukupnya, selesai. Para alim ulama, salafus soleh kita kan begitu, punya duit kasihin lagi. Jadi kalau misalnya mereka nih alim ulama dikasih duit, dapat rezeki, ya, dikasih jangan ditolak, tapi nggak dikasih jangan minta. Ya, itu kalau guru ngaji ngajarin itu, dikasih jangan ditolak, karena kalau ditolak ngecewain yang ngasih. Ya, kemudian kalau nggak dikasih jangan minta, karena itu bukan tujuan. Nah kalau udah dikasih nggak nolak, kalau lebih jangan dia makan sendiri. Kalau rezekinya dia buat makan dia cukup, udah sisanya kasih lagi ke orang lagi. Makanya hidup mereka tuh berkah. Dia bisa sedekah lagi. Guru-guru ngaji tuh dia udah makan, kasih lagi muter terus gitu. Nah hidup yang berkah yang begitu. Jadi bukan dia pegang sendiri.
jadi bermanfaat buat orang banyak, dan dia tahu bahwa rezeki itu memang Allah yang berikan, bisa jadi bukan hak dia sepenuhnya, ada hak orang lain melalui dirinya, ya, dikasihin lagi dengan sukarela. Lalu kita tutup dengan baca alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi, dan Allah tambahkan hidayah dalam diri kita, Allah pelihara hidayah yang ada dalam diri kita, sehingga kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan semakin Allah membuka mata hati kita untuk selalu ingat kepada Allah dan mengenal Allah lebih baik. Bihadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita istighfar, kita baca sayyidul istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.